Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Pratama, NPM 19751053, berasal dari program studi Agribisnis D3, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pemasaran, yaitu khususnya dalam STP. Di sini saya mengutip dari sebuah pengertian dari Kotler 2001, pemasaran merupakan bekerja sesuai dengan tepat pada sasaran, yaitu pemasaran untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan tujuan menghasilkan kebutuhan dan keinginan manusia. Meskipun demikian, pemasaran dapat dikatakan bahwa keberhasilan untuk mencapai sesuatu tepat pada sasaran pemasaran yang potensial merupakan kunci kesuksesan dari suatu perusahaan. Jadi menurut Kotler, pemasaran itu memiliki kunci kesuksesan, yaitu adalah pemasaran yang potensial, di mana bekerja sesuai dengan tepat sasaran sehingga pemasaran itu dapat terwujud dengan baik. Nah, di sini ada STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning tentunya, di mana segmenting ini kita mengkelompokkan seperti itu ya, menggunakan produk dengan berdasarkan pada usia, tempat tinggal, penghasilan, gaya hidup, ataupun bagaimana cara customer menggunakan produk. Jadi setiap segmen-segmen memiliki karakteristik dan perilaku yang berbeda-beda tentunya. Jadi bisa menggunakan studi orang lain juga kita untuk melakukan studi sehingganya berpengalaman pada sebuah indikator yang membuat kelompok-kelompok sasaran program tersebut. Jadi sesuainya pada kemungkinan ada produk yang sesuai dengan kelompok usia, kelompok tempat tinggal, kelompok penghasilan, dan gaya hidup gitu. Jadi misalkan pada usia muda, tentunya kebutuhan akan produk itu berbeda dengan kebutuhan seorang yang sudah tua gitu, dimana yang produk untuk anak-anak muda biasanya mengikuti tren masa kini. Lalu targeting itu memiliki ataupun memilih dari kelompok-kelompok segmen produk untuk dijadikan target market atau skala prioritas. Jadi di situ ada skala prioritasnya ya. Melakukan beberapa proses survei terlebih dahulu untuk memudahkan mengetahui kondisi pasar agar proses strategi pemasaran itu tidak salah sasaran. Jadi sebaiknya itu proses survei dilakukan dengan tidak hanya sekali, tetapi beberapa kali, hanya untuk memastikan hasil survei itu sesuai atau tidak dengan harapan. Jadi dalam proses survei bisa langsung mengambil sampel beberapa customer yang ditargetkan untuk jadi narasumber yang terpercaya sebagai bahan untuk mendapatkan hasil survei yang maksimal. Nah, targeting ini bertujuan untuk mendapatkan pemasar ataupun tempat pasar yang sesuai dengan produk yang kita pasarkan gitu. Jadi produk kita ini sesuai dengan pasarnya, ada pasarnya, seperti itu. Jadi sesuai dengan skala prioritas pemasaran. Lalu positioning nih, dia itu menjelaskan posisi produk kepada customer. Jadi produk kita itu dikenal sebagai apa di mata konsumen. Nah, jika itu seperti disandarkan juga dengan pesaing gitu ataupun kompetitor. Jadi ada cirinya antara produk kita dengan produk kompetitor gitu. Jadi ada keunggulan ataupun perbedaan dari pesaing gitu. Sehingganya ada melakukan positioning berdasarkan pemakaian produk. Positioning itu berdasarkan kendala produk dan positioning juga berdasarkan dampak produk itu sendiri. Nah, di sini kita menganalisis jenis produk dari lokal, nasional maupun multinasional. Nah, lokal ini ada keripik Aska dari Bandar Lampung yang sudah saya pernah coba di Gang PU, tepatnya di Bandar Lampung. Lalu ada produk nasional yaitu beras kita yang diproduksi oleh BUMN, dan produk multinasional yaitu Selai Morin
Nah, selanjutnya ini ada segmenting ya dari keripik Aska sendiri ataupun keripik pisang ini ya. Keripik pisang yang dibuat dengan berbagai varian rasa menyesuaikan dengan selera konsumen dari usia muda hingga tua. Jadi untuk segmenting dari selera gitu menyesuaikan, karena dari varian rasa ada melon, mangga, jeruk, nanas gitu kan, semuanya ada sehingganya menyesuaikan dengan selera konsumen gitu. Jadi semua usia muda sampai pun tua gitu bisa mendapatkan cita rasa yang mereka inginkan. Lalu dari segi harga pun dibanderol dengan harga yang cukup murah dari 20.000 sampai 50.000, jadi bisa menyesuaikan dengan konsumen. Lalu keripik ini juga cocok dijadikan sebagai cemilan yang digemari oleh siapapun. Jadi tidak ada batasan, baik itu dari yang kecil, anak-anak hingga dewasa gitu. Jadi menyesuaikan gaya hidup yang kekinian lah. Seperti itu. Jadi segmenting untuk keripik ini baik juga prioritasnya. Lalu dari beras kita, BUMN, ini beras kita ini merupakan hasil produksi dari petani Indonesia. Jadi kayak bebas pemutih, lalu bebas pengawet, juga bebas pewangi gitu. Yang diolah tuh dengan teknologi yang modern sehingga sudah mengikuti zaman yang masa kini gitu. Jadi dengan kandungan yang menyehatkan. Jadi di sini berasnya itu diolah dengan sangat higienis dan sehat gitu, sehingganya cocok untuk masyarakat Indonesia yang tentunya bahan pangan pada masyarakat Indonesia adalah nasi gitu kan, beras, sehingganya cocok untuk seluruh masyarakat Indonesia ataupun rakyat Indonesia. Lalu ukuran kemasan nih, dari ukuran kemasan itu ada 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, sampai 50 kg. Nah untuk dibedakan ya kenapa kemasan ini untuk menjaminnya suatu harga yang bervariasi sehingganya bisa menjangkau seluruh pendapatan konsumen. Nah, di sini ada juga selai morin. Nah, selai morin ini adalah produk yang disukai dengan berbagai kalangan. Dari anak-anak, remaja hingga dewasa juga ya oke aja gitu. Lalu bisa menemani sarapan pagi sampai bisa berdampingan dengan roti gitu. Biasanya ini produk-produk yang harus ada produk dampingan dengan yang lainnya seperti roti gitu kan kalau selai. Nah, teknologi yang canggih juga dilengkapi dengan mesin sehingga bersih dan higienis, sehingga produknya juga mengikuti perkembangan teknologi gitu ya. Lalu selanjutnya targeting ya. Targeting ini adalah proses di mana kita menentukan pasar mana yang cocok. Nih, keripik pisang Aska misalkan, usaha keripik pisang ini didirikan untuk mencapai pasar yang luas juga. Yaitu konsumen pendatang dan konsumen daerahnya, tetapi lebih ke pendatang ya. Mengapa? Karena sengaja mendatangkan toko untuk membeli produk sebagai oleh-oleh gitu. Jadi targetnya untuk keripik pisang Aska ini dari masyarakat yang luar gitu, luar daerah, untuk sengaja datang ke tokonya dan membeli untuk oleh-oleh. Nah, lalu ada beras kita. Nah, beras kita ini dia diproduksi, dipasarkan di retail, modern, tradisional, outlet rumah pangan kita RPK, dan bahkan udah ada RPK-nya ya, ataupun rumah pangan kita spesifik gitu. Ada toko agen pengecer sehingga pendistribusian juga tersedia di Indonesia gitu. Ada pasar khususnya, cuman tersebarnya untuk distribusi ke seluruh Indonesia. Lalu ada selai morin. Nah, selai morin ini dari PT Astaguna Wasesa, yaitu memiliki jalur pendistribusian pelosok Nusantara. Jadi sehingga pasar yang dicapai itu adalah untuk semua pasar gitu, meluas sampai dengan seluruh Indonesia. Nah, juga ada positioning nih. Positioning ini dari keripik pisang juga, misalkan dari Aska ini adalah produk yang dikenal sebagai cemilan yang memiliki variasi yang unik gitu, variasi rasa yang banyak,
sehingganya cocok semua untuk di kalangan masyarakat. Baik dari yang pengen manis, pengen gurih, pengen pedas, semuanya ada. Dan juga ada tekstur makanan yang nikmat gitu, sesuai dengan lidah masyarakat, lidah konsumen. Lalu produk ini juga dikenal dengan buah tangan untuk keluarga tentunya. Terus ada beras kita. Nah, beras kita ini populer dengan istilah beras premium ya. Karena ini adalah beras yang sangat bagus gitu, pulen bagi kalau udah dijadikan jadi nasi, itu beras dengan persentase beras kepala tuh butirnya dari ujung hampir utuh hingga utuh 95%, dan bertekstur nasi yang pulen juga, warna berasnya tuh putih bersih. Lalu selai morin, nah ini selai morin ini sangat populer ya, sangat populer di kalangan masyarakat dengan mutu dan kualitas produknya gitu. Bagaimana tidak, selai morin itu sudah dikenal di berbagai kalangan, juga brandingnya yang sangat baik gitu. Sampai sudah menjadi produk multi level nasional gitu ya, multinasional ya, yang menyesuaikan di semua kalangan. Nah, ini adalah gambar produk-produknya. Yang pertama adalah produk yang paling atas adalah produk dari keripik pisang dari Gang PU ya, di Bandar Lampung. Lalu yang kedua ini beras BUMN. Yang ketiga ini adalah selai morin. Oke, mungkin cukup dari saya terkait dengan penjelasan yang sudah saya paparkan terkait dengan STP, strategi pemasaran. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Apabila ada yang kebaikan di dalamnya, bisa diambil ilmunya yang baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.